Banyak orang di dunia ini percaya ide ini. Selama hidup saya lebih banyak kebaikan daripada kejahatan, maka Tuhan akan menerima saya. Ini terdengar logis, terdengar adil, dan terdengar religius. Tapi mari kita pikirkan, jika seseorang membunuh lalu berkata di pengadilan, "Tapi saya dermawan, saya pernah bantu banyak orang, saya sopan, saya hormat dengan orang tua." Apakah hakim akan membebaskan dia? Tentu tidak, karena kebaikan tidak menghapus kejahatan. Pertanyaannya adalah, kalau hukuman manusia saja tidak bisa dibeli dengan pahala, bagaimana dengan hukuman Allah yang jauh lebih suci? Mari kita bahas. 1. Masalah manusia bukan kurang pahala, tapi sudah punya dosa. Manusia cenderung berpikir bahwa keselamatan seperti neraca. Kalau dosa banyak, maka masuk neraka. Kalau pahala lebih banyak, maka masuk surga. Tapi Alkitab tidak pernah mengajarkan sistem neraca. Masalah utama manusia bukan kekurangan pahala, tetapi karena dosa sudah ada, sudah pernah dilakukan, dan sudah tercatat. Dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat ini tidak berkata beberapa orang, tidak berkata orang yang jahat saja, tetapi semua. Dosa bukan hanya perbuatan, tapi juga sikap hati, pikiran, bahkan motivasi hati. Bahkan hal yang kelihatannya baik pun bisa berdosa kalau motivasinya salah. Seperti ingin dipuji, ingin dianggap suci, dan ingin membayar Tuhan. Karena itu, walaupun seseorang berbuat banyak hal baik, masalahnya bukan seberapa banyak pahala yang ia miliki, tetapi fakta bahwa ia sudah pernah melanggar hukum Tuhan. Dosa bukan soal jumlah, tapi keberadaan. Selama dosa masih ada, maka hukum tetap ada. Kedua, perbuatan baik tidak pernah bisa mencapai standar kesucian Allah. Seringkali kita merasa perbuatan baik kita besar, sampai kita membandingkan dengan standar Allah. Allah itu bukan sekedar baik, Allah itu kudus, sempurna, dan tanpa noda. Dalam Yesaya 64 ayat 6, demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Bukan berarti pahala itu salah, tapi dibandingkan dengan kekudusan Allah, semua usaha manusia tidak pernah cukup. Bayangkan, seseorang ingin masuk rumah sakit yang steril, tetapi pakai pakaian yang penuh lumpur, dan dia berkata, "Tapi saya punya parfum yang mahal." Parfumnya mungkin wangi, tapi lumpurnya tetap ada. Perbuatan baik manusia seperti parfum, menyenangkan, tetapi tidak membersihkan noda dosa. Perbuatan itu baik, tetapi tidak pernah cukup untuk membuat manusia suci seperti Allah. 3. Lalu, apa gunanya berbuat baik kalau tidak bisa menyelamatkan? Ini pertanyaan yang banyak orang tanyakan. Jika pahala tidak menyelamatkan, apakah artinya pahala tidak berguna? Bukan begitu. Pahala atau perbuatan baik adalah buah, bukan bayaran. Bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi sebagai tanda bahwa hati sudah berubah. Dalam Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Artinya, kita melakukan kebaikan bukan untuk mengamankan masa depan kita, tetapi karena hati kita sudah disentuh oleh kasih Tuhan. Orang yang benar-benar mengenal Tuhan akan mencerminkan karakternya, mengasihi karena sudah dikasihi, mengampuni karena sudah diampuni, memberi karena sudah menerima dari Tuhan. Pahala bukan tiket menuju surga, tapi bukti bahwa kita sudah menemukan jalan menujunya. 4. Kalau pahala tidak bisa menyelamatkan, apa yang bisa? Jika manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, apakah masih ada harapan? Puji Tuhan, jawabannya ada. Dalam Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan bukan usaha manusia, tetapi anugerah Allah. Kalau keselamatan bisa didapat dengan pahala, maka salib tidak perlu.
Darah Kristus tidak diperlukan, dan pengampunan bukan anugerah, tetapi transaksi. Tapi karena manusia tidak mampu, maka Allah turun menggantikan manusia. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Yesus tidak mati karena tidak berdaya. Yesus mati karena kita tidak berdaya menyelamatkan diri. Keselamatan bukan tentang seberapa baik kita bekerja, tetapi seberapa besar kasih Allah yang bekerja bagi kita. 5. Jadi, setelah diselamatkan, apakah pahala masih penting? Jawabannya ya, tetapi dengan posisi yang benar. Bukan lagi sebagai alat membeli keselamatan, melainkan sebagai respon dan bukti hidup yang telah diperbaharui. Dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perbuatan baik bukan lagi tentang diri kita, tetapi tentang Tuhan yang hidup di dalam kita. Kita berbuat baik bukan untuk diterima Tuhan, tetapi karena kita sudah diterima oleh Tuhan. Penutup. Jadi ingat baik-baik, pahala tidak pernah menyelamatkan dari hukuman dosa, tetapi keselamatan dari Tuhanlah yang melahirkan pahala sejati. Karena kalau pahala bisa menyelamatkan, surga bukan kasih karunia, tetapi hadiah kompetisi. Dan manusia bukan diselamatkan, melainkan menang tender spiritual. Tetapi kabar baiknya adalah, keselamatan bukan tentang seberapa banyak kita berusaha, tetapi tentang seberapa besar karya Kristus bagi kita. Dan setelah kita diselamatkan, kita hidup dalam kebaikan, bukan untuk mengejar surga, tetapi karena surga sudah diberikan melalui Kristus. Amin.